Anda kembali menyaksikan berita satu sore. Motif kini diperdebatkan. Jika sebelumnya ada statement yang menduga bahwa pihak Verdi Sambo sedang berusaha menghindari diri dari ancaman 340. Maka sekarang yang sedang ditelaah oleh mereka adalah bagaimana kemudian motif ini menjadi begitu penting sebagai bahan pertimbangan putusan hakim. Anda melihat hal yang sama juga seperti itu, Pak Marwara, atau tidak? Ya, saya kira dalam perkara-perkara seperti ini tentu saja motif itu penting. Tetapi ketika dia tidak secara meyakinkan bisa dibuktikan, maka kita atau hakim akan melihat juga bahwa sudut yang akan dipertahankan oleh seorang terdakwa itu dan pembelanya untuk meringankan dia, itu juga akan menjadi bagian yang akan dipertimbangkan oleh hakim, tetapi berdasarkan fakta-fakta yang tersaji di persidangan dari seluruh keadaan itu. Anda menyiratkan bahwa hakim tentu juga melihat bahwa bukti-bukti motif tersebut juga seperti apa, kuat atau tidak begitu. Kita tunda dulu, kita simak dulu pernyataan dari kesaksian dari saksi ahli yang dihadirkan oleh pihak Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati dalam persidangan hari ini. Seseorang, katakanlah si A itu melakukan tindak pidana pencurian ayam di kota A. Si B mencuri ayam di kota B. Si C kemudian juga mencuri ayam di kota C. Nah, si A yang mencuri ayam di kota A itu dijatuhi hukuman selama 3 bulan. Si B yang di kota B dijatuhkan hukuman selama 6 bulan. Sementara si C di kota C dijatuhi hukuman atau pidana selama 9 bulan. Nah, pertanyaannya, kenapa sebuah perilaku yang sama ya kok bisa dijatuhi pidana yang berbeda? Bahkan terjadi disparity of sentencing atau disparitas pemidanaan yang demikian besar antara satu perbuatan dengan perbuatan lain. Nah, dikatakan oleh Profesor Ahmad Ali yang membedakan adalah motifnya. Si A dijatuhi hukuman selama 3 bulan karena motifnya mencuri ayam itu adalah untuk membeli resep obat anaknya yang sedang sakit. Sedangkan si B yang mencuri ayam di kota B, mencuri ayam itu adalah disebabkan karena dia sudah berjanji dengan calon pacarnya untuk ditraktir atau menonton atau kemana, karena dia tidak punya uang, dicurinya ayam tetangga. Sehingga dengan demikian atas dasar motif itu dia dijatuhi hukuman selama 6 bulan. Tapi si C di kota C, dia mencuri ayam motifnya atau disebabkan karena dia sedang kecanduan, ketagihan narkotika. Nah, jadi dia mencuri ayam karena sedang ketagihan narkotika, maka itulah yang menjadi motif dia untuk mencuri ayam. Nah, dari gambaran atau ilustrasi kasus yang seperti ini, menurut pendapat saya motif itu sangat bermanfaat untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan di samping. Saksi ahli yang dihadirkan oleh Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati dalam persidangan hari ini menjelaskan betapa pentingnya motif dan kemudian akan mempengaruhi putusan hakim dengan ilustrasi yang baru saja kita simak bersama-sama. Saya mau ke Pak Halius. Pak Halius, bagaimana Anda menanggapi tayangan yang sudah kita simak bersama-sama, termasuk pernyataan dari saksi ahli Pak Erwin Daniel yang dihadirkan oleh Sambo dan juga Putri? Saksi apa yang diberikan contoh oleh ahli yang meringankan itu tidak terlalu simpel bila mana dibandingkan dengan peristiwa pidana yang terjadi pada ketika ini. Saya kira tidak bisa semudah itu tegak lurus seperti itu. Orang curi ayam, curi kambing, ini pembunuhan berencana. Orang mencuri belum tentu berencana, itu bedanya. Mencuri belum tentu berencana dan belum tentu serapi ini. Ini sebuah peristiwa pidana yang direncanakan secara matang, gitu. Sehingga motifnya adalah pada bagian-bagian perencanaan itu sendiri. Itu hal yang pertama. Yang kedua, alibi yang disampaikan bahwa dia motifnya membunuh Yosua karena istrinya dilecehkan, apakah itu sekarang menjadi bagian penting dalam peristiwa pidana ini? Saya kira tidak. Makanya saya menyarankan kepada JPU, Jaksa Penuntut Umum, ayo buktikan secara material bahwa telah terjadi suatu pembunuhan berencana yang dilakukan oleh saudara Verdi Sambo dengan mengikut sertakan Eliezer dan lain-lainnya itu sebagai pendukung-pendukungnya. Menurut saya
fakta-fakta material inilah yang perlu diangkat oleh JPU untuk membuktikan perkara ini benar-benar terjadi satu peristiwa pidana perencanaan ini. Dan apakah motif ini akan menjadi meringankan? Kita serahkan kepada hakim. Menurut saya tidak. Tidak ada, karena motif yang disampaikan oleh Ferdy Sambo dalam dia melakukan perbuatan pidana sama sekali tidak bisa dibuktikan. Tidak ada fakta-fakta yang mendukung. Enggak, saya pernah mendengar soal sarung tangan yang dipakai atau tidak dipakai. Kita semua harus memahami bahwa bukti peristiwa pidana itu bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Tapi seluruh rangkaian pembuktian yang sudah diungkap oleh jaksa sejak dari surat dakwaannya sampai ke persidangan lah, itu yang akan menjadi bukti dalam peristiwa pidana. Saya kembali ke Pak Marwarar ini. Ada asas sekarang yang menyebutkan bahwa siapa yang kemudian mendakwa maka dialah yang harus membuktikan dakwaannya. Siapa yang kemudian menuduh maka dia yang harus membuktikan tuduhannya. Dalam hal ini JPU ada di sana. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah JPU juga memiliki kewajiban untuk membuktikan motif yang dilakukan oleh Ferdy Sambo? Jika bukan karena misalkan JPU meragukan motif atau setidaknya menggugurkan dugaan motif pelecehan seksual, lantas JPU juga apakah mempunyai tanggung jawab untuk membuktikan motif apa sebetulnya di balik pembunuhan ini? Ya, saya kira kalau di dalam suatu dakwaan di mana dia tidak termuat sebagai bagian daripada dakwaan itu adanya pelecehan seksual, maka itu tidak menjadi tugas daripada jaksa membuktikan itu, melainkan siapa yang mendalilkan bahwa ada misalnya pelecehan, itulah yang akan membuktikan. Nah, oleh karena itu menjadi tugas daripada terdakwa atau penasihat hukumnya untuk mengajukan bukti-bukti yang relevan. Apakah memang ada unsur-unsur yang dikatakan sebagai motif itu, yang bagi hakim sebenarnya ini adalah suatu landasan untuk melihat bahwa suatu perbuatan motif itu atau perbuatan yang mendorong itu merupakan hal-hal yang bisa meringankan atau memberatkan. Tetapi tidak bisa hakim atau terdakwa hanya mengemukakan itu demikian saja, melainkan itu juga harus didukung oleh alat-alat bukti yang sah. Artinya untuk mencari tahu motif di balik pembunuhan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo CS ini bukan tanggung jawab JPU untuk membuktikannya, tetapi justru pihak Ferdy Sambo yang berkewajiban untuk mencari bukti-bukti bahwa pelecehan itu benar adanya, ada begitu ya. Poin berikutnya yang kemudian tadi muncul dalam persidangan ialah kesengajaan. Disampaikan sengaja ini berkaitan dengan sikap batin atau mensrea dari pelaku. Statement ini bisa juga mengarah kepada Eliezer. Bagaimana pihak Eliezer menanggapi hal ini? Kita tahu tembakan yang dikeluarkan oleh Eliezer itu kan bukan hal yang tidak disengaja. Ya, baik. Terima kasih Mas Agung. Jadi kemarin itu kan kita menghadirkan 3 ahli ya. Itu dari filsafat moral, kemudian Magnituseno, kemudian psikolog klinis, juga psikolog forensik. Nah, ketiga ahli itu dari sudut pandang non hukum ya, itu yang mereka lah yang nanti bisa mengukur apakah ada kehendak atau tidak klien kami untuk merampas nyawa dari almarhum Yosua, yang nantinya hasil dari pemeriksaan 3 ahli tersebut kami akan elaborasi dan kami akan ajukan pertanyaan kepada ahli yang akan kami hadirkan besok, yaitu ahli pidana. Jadi kalau melihat dari persidangan kemarin ya, artinya Richard Eliezer ini tidak punya kehendak untuk merampas nyawa dari almarhum Yosua, tetapi dia dalam kondisi yang tidak dapat dia hindari, kan dijelaskan oleh psikolog klinis yang sudah memeriksa sejak Agustus gitu kan. Kemudian psikolog forensik juga menjelaskan bahwa dalam kondisi tersebut dia tidak bisa menghindar, dia tidak punya waktu yang cukup untuk menghindar dari perintah dan tekanan dari saudara Ferdy Sambo. Nah, itu nanti akan kita buktikan, Mas ya. Nanti kaitannya dengan pembelaan kami, karena kami dalam pembelaan kami akan fokus pada penghapusan pidana. Jadi perbuatan yang didakwakannya itu ada, memang perbuatannya itu ada. Klien kami tegas mengakui dia menembak 3 atau 4 kali. Tetapi nanti kami akan sampaikan dalam pembelaan dan akan dijelaskan juga oleh ahli yang akan kami hadirkan besok, bahwa berdasarkan fakta persidangan klien kami ini layak untuk ditetapkan penghapusan pidana ya. Kan ada pasal-pasal penghapusan pidana di dalam
KUHP. Seperti itu, Mas Agung. Baik, sebetulnya supaya ini menjadi cover board set, kami juga sudah mencoba menghubungi pihak Verdi Sambo CS, tetapi tampaknya belum ada yang berkesempatan hadir ke studio maupun juga berhubungi melalui virtual. Saya kalau gitu konfirmasi kepada Pak Halius. Pak Halius, Anda sepakat tidak dengan statement yang menyebut bahwa kesengajaan ini berkaitan dengan sikap batin atau mens rea pelaku? Dengan kata lain, kalau kita lihat Eliezer begitu sadar kemudian dan melakukan dengan sengaja menembak, artinya mens rea-nya juga berkata demikian. Saya kira penghapusan pidana itu jelas diatur di dalam KUHP. Ada overmach, ada nutwer. Ada satu keadaan terpaksa yang luar biasa. Dan dalam mengadili Verdi Sambo, mengadili Eliezer dan sebagainya ini tidak terlepas daripada undang-undang kepolisian. Karena mereka terikat dengan sumpah prajuritnya sebagai kepolisian. Jadi apakah nanti keadaan tertekan itu menjadi masuk kepada keadaan overmach atau penghapusan pidana, atau ini dapat menjadi bagian penting untuk meringankan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Nah, terdakwa juga bertindak sebagai justice kolaborator dalam. Jadi saya sepakat ya, ini pembuktian ini menjadi tanggung jawab jaksa penuntut umum. Saya kira jaksa penuntut umum sudah punya gambaran yang konkret ya, bagaimana mereka akan mengajukan requisitor nanti terhadap semua terdakwa ini. Tentu dengan porsi masing-masing. Bagaimana Verdi Sambo sebagai intelektual kader mengatur. Saya mendengar pada persidangan bagaimana Eliezer mengatakan skenario daripada pembunuhan sudah dipinkan kepada orang-orang ini. Itu kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Jadi saya kira kita nggak usah lah bicara motif lah. Tidak usah bicara mens rea lah. Saya berharap jaksa penuntut umum benar-benar membuktikan secara material bahwa sudah terjadi satu peristiwa pidana 340 peristiwa pidana di mana pembunuhan berencana gitu. Dan saya yakin teman-teman di kejaksaan akan mampu. Itu Mas Agung. Kalau Pak Halius tadi menyampaikan bahwa bukti sudah ada, konstruksi kejadian juga sudah ada, harusnya sudah bisa dengan cepat dikeluarkannya putusan. Tetapi ada pertimbangan lain barangkali yang hakim lihat dari kasus ini, khususnya mens rea tadi. Bagaimana biasanya Anda sebagai mantan hakim Pak Marwarar melihat mens rea ini, membaca pikiran orang, membaca isi hati orang, itu kan sesuatu yang tidak bisa kita gambarkan atau tidak bisa kita kalkulasikan. Berdasarkan dari keterangan ahli sudah cukupkah? Ya, sebelum sampai ke sana, saya kira apa yang diberikan kesempatan bahwa persidangan ini berkembang seperti sekarang itu sebenarnya itu adalah untuk memenuhi apa yang disebutkan due process. Bagaimana proses persidangan yang baik itu sehingga putusan hakim itu nanti tidak diragukan dari sisi keadilan dan tidak diragukan bahwa dia telah memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada terdakwa juga untuk membela dirinya. Tetapi dari sisi apa yang dikatakan motif, pelaku itu kan bisa dikategorikan yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan, yang membantu. Masing-masing ini memiliki motif mens rea yang berbeda-beda. Seorang yang menyuruh melakukan, dia punya motif tentu adalah bagaimana timbulnya orang yang mati terhadap orang itu. Tetapi yang disuruh dilakukan, kalau di sini saya akan rujuk misalnya Eliezer, berbeda dia punya mens rea itu kan. Dia disuruh melakukan itu, mungkin mens rea dia bukan terhadap kematian, tetapi dia melakukan apa yang disuruh, menembak. Itu saya kira berbeda. Tentu itu adalah seperti dikatakan tadi itu, bagian-bagian yang sebenarnya sudah tergambar dengan jelas unsur-unsurnya menurut saya, tetapi hakim juga ingin melihat hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan. Dari sikap batin itu akan nampak seluruhnya itu. Kalau kita katakan misalnya perbuatan yang dilakukan ini dari sisi seorang pemimpin seperti terdakwa Sambo, kalau bisa kita kategorikan itu adalah crime against humanity yang betul-betul sangat dahsyat itu. Karena sudah ditembak beberapa kali dengan senjata yang kita kenal itu Glock, yang menurut seorang ahlinya itu adalah senjata perang. Sudah pasti itu sangat dahsyat akibatnya kan. Jadi keinginan dia itu melakukan tindak pidana itu adalah, kalau dikatakan itu mens rea itu sebenarnya apa yang dikatakan kehendak. Baik. Dan mengetahui, ya kan? Baik.
kami sudah bisa tangkap. Tapi setidaknya kita lihat bagaimana kelanjutan sidang berikutnya. Putusan hakim akan bergerak ke arah mana. Tentu kita sama-sama berharap bahwa putusan ini segera bisa kita dapatkan. Setidaknya awal tahun. Kalau akhir tahun ini kita sudah hampir lewat, mungkin awal tahun kita akan bisa melihat hasilnya seperti apa. Terima kasih Pak Marwara atas kesediaan Anda bergabung langsung bersama kami datang ke studio BTV Semanggi. Terima kasih juga Pak Alius dan Pak Rory atas kebersamaan.